Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnianti. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemikiran Politik Hasan al-Banna. Hasan al-Banna lahir pada tahun 1906 Al-Mahmudiyah Al-Buhairah, Mesir. Dia dibesarkan di lingkungan orang-orang yang berilmu. Ayahnya bernama Al-Mukhlis Syekh Ahmad Abdurrahman al-Banna, nama yang terkenal ketika itu. Hasan al-Banna juga adalah seorang pendiri Jamaah Ikhwanul Muslimin dan pemimpin pertama Ikhwan Muslim. Pembentukan gerakan ini dilakukan setelah pertemuan dengan 6 tokoh lainnya, antara lain adalah Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Hasyari, Fuad Ibrahim, Abdurrahman Habsbullah, Ismail, dan Zaki al-Maghribi. Tujuan dan cita-cita yang luhur yakni untuk menekankan prinsip-prinsip keislaman di muka bumi ini, yaitu dengan beberapa tahapan yang harus dilalui sampai kepada tahapan negara. Aspek-aspek pendidikan yang didirikan oleh Hasan al-Banna: 1. Aspek inteligensi, 2. Aspek pendidikan moral, 3. Aspek pendidikan jasmani dan rohani, 4. Aspek pendidikan jihad, 5. Aspek pendidikan politik, 6. Aspek pendidikan sosial. Semangat dan kepiawayan berpolitik itu pun dimiliki Hasan al-Banna. Sikap pemikiran Hasan al-Banna terhadap pemerintah berkaitan erat dengan pemahaman akan esensi Islam dan akidah Islam sebagaimana yang dipersiapkan Hasan al-Banna menjadi pemerintah sebagai salah satu pilarnya. Hasan memandang bahwa pemerintah Islam memiliki kaidah-kaidah tercermin dalam ulasan al-Banna ketika membicarakan tentang problematika hukum di Mesir dan bagaimana pemecahan berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Dalam hal pemikiran politik Islam, pemikiran Hasan al-Banna mempunyai substansi dan agenda akhir yang sama, yaitu menegakkan politik Islam di mana syariat Islam harus dijadikan sebagai konstitusi negara, apapun bentuk negaranya, baik republik atau kerajaan. Yang penting negara dapat menjalankan syariat Islam dengan sempurna. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan itu mereka mempunyai strategi dan cara sendiri-sendiri. Kesimpulannya, pandangannya mengenai politik adalah jika perjuangan pemimpin umat manusia dengan Islam dan mengelola urusan umat dinamakan politik, maka dakwah ini adalah yang peduli kepada politik jika bermusyawarah dengan umat mewujudkan kemaslahatan mereka, baik kemaslahatan internal maupun eksternal, pada saat sekarang dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan, maka mereka yang dinamakan akan siap dijadikan wakil umat dan patut kiranya untuk selalu memberi nasihat kepada para pemimpin dan penguasa. Dalam hal pemikiran politik Islam, pemikiran Hasan al-Banna mempunyai substansi dan agenda akhir yang sama, yaitu menerapkan politik Islam di mana syariat Islam harus dijadikan sebagai konstitusi negara, apapun bentuk negara, baik republik dan kerajaan, dengan tujuan ingin menyebarkan dakwah. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah atau kurang sopan. Saya akhiri, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.